Ada hubungan yang terasa dekat, tapi tak pernah benar-benar bersatu. Ada rasa yang sama-sama tumbuh, tapi selalu tertahan oleh kenyataan. Kamu menyayanginya, dan dia juga menyayangimu. Kalian saling tahu, saling jaga, saling peduli. Tapi entah kenapa, segalanya terasa salah waktu. Seseorang sudah ada yang punya, atau situasi tak pernah mendukung. Atau mungkin kalian hanya terlalu takut untuk merusak yang sudah ada. Hubungan seperti ini rumit, karena tak ada kata pacaran, tapi juga tak benar-benar bebas pergi begitu saja. Ada rasa yang menggantung, ada perhatian yang tak bisa dipungkiri, ada cemburu yang tidak boleh diungkapkan, dan ada rindu yang tidak punya tempat untuk pulang. Kalian bicara setiap hari, tertawa bersama, berbagi cerita yang tidak bisa dibagikan ke orang lain. Tapi saat ditanya, kalian ini apa? Jawabannya menggantung di antara tawa yang dipaksakan. Karena kalian tahu, perasaan itu nyata, tapi kenyataan lebih keras dari sekadar rasa. Dan kamu mulai terbiasa menyimpan semua itu dalam diam, menahan diri untuk tidak terlalu berharap, tapi juga tak sanggup benar-benar melepaskan. Karena di balik semua keterbatasan itu, kamu tahu, ada kenyamanan yang tak bisa kamu temukan di tempat lain. Ada cara dia memahami kamu yang terasa sangat berbeda. Seolah kalian tercipta untuk saling mengerti, tapi tidak ditakdirkan untuk saling memiliki. Kamu tahu ini salah, tapi kamu juga tak bisa membohongi perasaan. Setiap kali dia bilang rindu, hatimu bergetar, tapi pikiranmu sadar. Rindu itu tak akan pernah bisa kamu jawab dengan pelukan. Setiap kali dia bilang jaga diri ya, ada harapan kecil yang tumbuh, tapi langsung patah karena kamu tahu. Dia tidak bisa hadir kapanpun kamu ingin. Kalian saling menyemangati, saling jadi tempat pulang, tapi bukan dalam bentuk yang bisa dilihat dunia. Bukan dalam status, bukan dalam ikatan, cuma dalam hati yang sama-sama tahu batasnya. Dan selama-lama hubungan seperti ini melelahkan. Kamu udah mulai mempertanyakan, kenapa kalian saling mencintai tapi tidak pernah bisa bersama? Kenapa rasanya benar, tapi jalannya selalu salah? Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini cinta atau hanya ilusi yang kalian ciptakan agar tidak kesepian? Tapi apapun itu, perasaanmu tetap nyata. Dan luka yang ditinggalkan juga sama nyatanya. Karena sesungguhnya, yang paling menyakitkan adalah mencintai seseorang sepenuh hati, tapi harus pura-pura tidak peduli karena kalian bukan siapa-siapa. Kamu mulai hidup dalam dua dunia. Dunia nyata, di mana kamu harus bersikap biasa saja. Dan dunia diam-diam, di mana kamu menyimpan semua rasa yang tak bisa kamu tunjukkan. Kamu tersenyum saat dia cerita tentang hidupnya, tapi dalam hati kamu ingin jadi bagian dari hidup itu. Kamu ikut senang saat dia bahagia dengan orang lain, tapi kamu juga diam-diam terluka karena tahu kamu bukan alasan dibalik senyumnya. Setiap ucapan manis darinya, kamu simpan di dalam-dalam, seolah itu cukup untuk menenangkan hatimu yang terus bertanya, sampai kapan seperti ini? Padahal kamu ingin pergi, ingin berhenti mencintainya secara diam-diam, ingin berhenti menyakiti dirimu sendiri dengan harapan yang menggantung. Tapi kamu juga tahu, meninggalkan bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kamu sudah terlalu dalam jatuhnya, dia bukan milikmu. Tapi juga bukan sepenuhnya orang asing. Dia bukan kekasihmu. Tapi juga bukan seseorang yang bisa kamu lepaskan begitu saja. Dan itu yang paling menyiksa. Kamu seperti terjebak di antara logika dan perasaan. Di satu sisi kamu sadar, kamu butuh kepastian. Tapi di sisi lain, kamu takut kehilangan dia sepenuhnya. Lalu kamu bertanya lagi pada dirimu sendiri, kalau kita saling sayang, kenapa kita nggak bisa bersama? Tapi tak ada jawaban pasti. Karena mungkin cinta kalian bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang. Dan kamu pun mulai terbiasa hidup dengan luka yang tak terlihat. Kamu mulai ahli menyembunyikan air mata di balik tawa. Kamu pandai berkata, aku baik-baik saja. Padahal di dalam hatimu, hancur berkeping-keping setiap kali melihat dia bahagia bukan denganmu. Kamu mulai berpura-pura kuat, padahal sebenarnya, kamu hanya takut kehilangan satu-satunya. Tempat kamu merasa dimengerti. Kamu berusaha meyakinkan diri bahwa mencintai tanpa harus memiliki itu cukup. Tapi malam-malam panjang terus mengkhianati logika itu. Karena diam-diam kamu tetap ingin dia memilihmu. Kamu tetap berharap suatu hari nanti, dia akan sadar bahwa kamulah yang selalu ada. Bahwa kamulah yang tak pernah pergi. Bahwa kamulah yang mencintainya paling tulus bahkan tanpa diminta. Tapi harapan itu perlahan jadi racun. Racun yang perlahan membuatmu lelah, membuatmu bingung harus bertahan atau menyerah. Karena tak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tetap berada di tempat yang sama. Di belakang bayang-bayang seseorang yang lebih dia pilih. Kamu menunggu, tapi dia tak kunjung datang. Kamu berharap, tapi dia tak pernah memberi kejelasan. Dan kamu mulai menyadari satu hal. Kadang cinta juga bisa egois. Egois karena kalian saling menyayangi, tapi tidak cukup berani untuk memperjuangkan. Kamu dan dia seolah bermain aman dalam zona nyaman,
tapi tak pernah benar-benar melangkah keluar. Takut kehilangan, tapi juga takut memperjuangkan. Takut gagal, takut menyakiti, tapi akhirnya justru saling menyakiti dengan ketidakpastian. Dan saat kamu menatap diri sendiri di cermin, kamu mulai bertanya dengan suara gemetar, kalau aku terus bertahan seperti ini, apakah aku akan bahagia? Lantas hati kecilmu menjawab dengan lirih, tidak. Karena mencintai secara diam-diam, tanpa arah, tanpa ikatan, lama-lama hanya akan membuatmu lupa caranya dicintai dengan layak, lupa caranya dihargai, lupa caranya disayangi tanpa harus merasa bersalah. Lalu kamu terdiam, menangis dalam hati, dan pelan-pelan mulai melepaskan, bukan karena rasa itu hilang, tapi karena kamu butuh sembuh, butuh bebas dari perasaan yang tak pernah mendapat tempat, butuh merdeka dari rasa yang selalu kamu pertahankan sendirian, butuh pulih, butuh damai, butuh bahagia, walau bukan bersamanya. Dan akhirnya kamu belajar bahwa tidak semua rasa harus diperjuangkan sampai titik akhir. Kadang melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kamu cukup mencintai dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa cinta bukan sekadar tentang seberapa kuat kamu bertahan, tapi juga tentang siapa yang mau bertahan bersamamu. Kamu berhenti mencari alasan untuk tetap tinggal, karena hatimu mulai lelah menyimpan tanya yang tak pernah dijawab. Kamu berhenti menyalahkan keadaan, karena tikam kita yang benar-benar ingin bersamamu, dia akan mencari cara, ya bukan alasan. Lama-lama kamu mulai terbiasa hidup tanpa kabar darinya. Terbiasa tidak lagi menunggu pesan masuk yang dulu selalu membuatmu tersenyum. Terbiasa meredam rindu yang tak pernah tahu harus diarahkan kemana. Dan anehnya, dari situ kamu justru merasa lebih tenang. Tidak lagi bergantung pada seseorang yang tak pernah benar-benar menggenggammu. Tidak lagi menjadikan seseorang sebagai alasan untuk bahagia. Pelan-pelan, kamu mulai bangkit. Kamu mulai mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Kamu mulai sadar bahwa kamu juga layak dicintai dengan sederhana tapi nyata. Bukan hanya diberi harapan lalu ditinggalkan tanpa kepastian. Dan kamu mulai bisa menerima bahwa mungkin kisah ini tidak harus berakhir dengan kebersamaan. Mungkin cukup jadi kenangan. Kenangan tentang dua orang yang saling menyayangi, tapi tidak pernah benar-benar bersama. Dan di titik ini, kamu akhirnya bisa memaafkan semuanya. Memaafkan keadaan yang tak pernah berpihak. Memaafkan dia yang tak pernah benar-benar memilih. Dan yang paling penting, memaafkan dirimu sendiri karena terlalu lama bertahan di ruang tanpa kepastian. Kamu tak lagi menyalahkan takdir, karena kamu tahu, tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa berarti. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkanmu arti kehilangan, arti ketulusan, arti bertumbuh. Cinta itu mungkin tak sampai pada kata bersama, tapi ia pernah membuatmu merasa hidup, pernah membuatmu merasa cukup. Walau sebentar, sekarang kamu bisa menatap ke depan, tanpa beban, tanpa sesal, karena kamu telah melalui perjalanan panjang dalam diam, perjalanan penuh luka yang akhirnya menguatkanmu. Cinta yang tidak sampai ini adalah pelajaran paling dalam yang pernah kamu rasakan. Dan ketika seseorang bertanya, saling sayang tapi tak pernah bersama, itu apa namanya? Mungkin kamu akan tersenyum lalu menjawab pelan, itu cinta yang cuma mampir untuk mengajarkan arti ikhlas.